Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Kalau baik biasa itu. Oh, jadi gimana? Sehat, Sehat, ceria, ceria. bahagia. Alhamdulillah. Kita ulang. Sehat, ceria, bahagia. Alhamdulillah. Ada gerakannya boleh? Oh, boleh Zat. Ikuti saya. Sehat, peluk badannya biar tambah sehat. Sehat, ceria, bahagia. Alhamdulillah. Coba sekali lagi ya, Ayo. biar semangat ya. Ayo. Maklum Bang David, Ya. kalau acara seperti ini, orang tua seperti ini, konsentrasinya hanya 15 menit. Oh, iya. Jadi kalau dibiarkan saja insya Allah makin ke belakang makin wah. Apa kabar semuanya? Sehat, bahagia. Alhamdulillah. Coba lihat kanan kirinya, wajahnya udah bahagia belum? Coba lihat kanan kirinya. Udah bahagia belum? Semoga tambah bahagia. Karena semuanya hadir karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya jamaah Masjid Bahrul Ulum Puspetek Tangerang Selatan. Betul ya? Mudah-mudahan semuanya diberkahi Allah. Amin. Dengan ampunan dan kasih sayang. Amin. Rezeki yang berlimpah. Amin. Mudah-mudahan bisa pergi ke Mekah. Amin. Amin ya robbal Alamin. Siapa yang di sini pengen bahagia? Angkat tangan. Bilang saya gitu. Siapa yang pengen bahagia? Saya. Banyak rezekinya. Panjang umur. Saya. Insya. Begitu ibu bilang saya, insya Allah malaikat di kanan kiri mengaminkan. Amin. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi mengingatkan, Ana inda zonni bi abdi. Aku itu tergantung bagaimana prasangka hambaku kepada aku. Kalau kamu bilang hari ini bahagia, maka insya Allah selalu dalam keadaan bahagia. Tapi kalau kita bilang sumpek, males, suram, males gua, maka lama-lama hidupnya seperti apa yang dia ucapkan. Ibu, mari kita sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat yang dirindukan. Dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Berserta semua keluarga kita. Memahami ayat yang tadi dibaca Bang David dan semuanya jamaah sekalian serta pemirsa iNews TV dalam cahaya ilahi, betul ya? Cahaya hati. Cahaya hati, maaf. Indonesia. Ya. Maaf, cahaya hati. Saya ingin sampaikan bahwa ayat tadi mengajarkan kepada kita untuk bahagia dan untuk bersyukur. Itu syarat kita bebas dari semua tekanan hidup. Kepada siapa kita mengingat? Kepada siapa? Yang paling gampang ingat kepada, karena ternyata makanan hati itu adalah zikir. Makanan hati itu adalah berbuat baik. Makanan hati itu adalah senantiasa berdoa. Kalau hati kita sering dikasih makanan-makanan yang terbaik, maka insya Allah kita mudah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang dekat dengan Allah, maka insya Allah dia akan jauh dan terbebas dari semua hal-hal yang berbahaya dalam dirinya. Kenapa? Fazkuruni azkurukum. Jadi semakin kita ingat dengan Allah, Allah makin gimana jamaah sekalian? Makin sayang sama kita. Allah itu makin dekat sama kita. Bahkan Allah itu lebih dekat dari orang yang ada di sebelah kanan kiri kita ini. Allah itu lebih dekat dari urat nadi yang ada di leher kita. Cuma sayangnya, kenapa kita tidak mengutamakan Allah? Kita lebih mengandalkan ilmu kita, otak kita, pikiran kita. Apa yang terjadi? Ketika kita tidak bisa mengandalkan kemampuan diri kita, yang terjadi apa? Stres.
Kita pikir yang namanya bahagia itu harta. Kita pikir yang namanya bahagia itu jabatan. Ternyata kebahagiaan itu adalah ketika kita banyak mengingat Allah. Qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Ketika berdiri ingat Allah. Ketika duduk ingat Allah. Ketika berbaring ingat Allah. Maka mudah-mudahan dalam keadaan seperti itu kita nanti wafatnya dalam keadaan ingat Allah. Insya Allah. Bahkan kalau orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, yang muncul adalah rasa syukur. Kenapa sih ada orang stres di dunia ini? Kenapa sih ada orang tidak bahagia di dunia ini? Karena apa, Bu? Karena apa, Pak? Karena Kurang bersyukur. ya, ada orang yang happy, ada yang unhappy. Ternyata menurut penelitian, orang yang unhappy atau tidak bahagia sederhana. Dia lupa dan tidak mau bersyukur. Sederhana kan? Bahagia itu ternyata sederhana. Tapi anehnya banyak orang mengejar-ngejar kebahagiaan itu sampai ke luar negeri. Bela-belain beli mobil baru. Nyicil-nyicil deh gak apa-apa. Yang penting kelihatan bahagia. Padahal setiap tanggal tagihan, setiap jatuh tempo, wah luar biasa. Ada yang kayak gitu? Coba lihat kanan kirinya, begitu nggak dia tuh? Biar kredit asal kesohor. Oh gitu. Biar tekor asal. Biar tekor asal kesohor. Tapi saya yakin jamaah semua di sini insya Allah baik-baik saja. Amin. Dan kita doakan selalu dalam keadaan baik. Amin. Maka syaratnya yang Allah mau adalah senantiasalah berzikir. Berzikir itu Pak nggak mesti pakai wudhu. Berzikir adalah ibadah yang paling mulia. Dan Allah senang sama hambanya yang mau berzikir. Dalam keadaan apapun kita berzikir, insya Allah diberikan ketenangan. Bukankah kita membutuhkan ketenangan? Ya. Buat apa rumah mewah, mobil bagus, jabatan luar biasa, uangnya apa? Anaknya, istrinya, Yang ngomong ibu ya Bu ya. ibu loh. Ibu yang Bukan ngomong Pak. Bapak sih senyum-senyum gimana gitu. Bapak mau jawab istrinya langsung nengok ke bini sebelah. Apakah itu orang yang bahagia? Bisa iya, bisa enggak Bu? Bisa jadi juga bahagia. Betul? Betul. Cuma sayangnya kalau mereka sudah punya segalanya, itu cuma kebahagiaan dunia. Itu cuma kebahagiaan sementara. Untuk yang sementara ini anehnya kita bela-belain segala-galanya. Kita rasanya sakit hati kalau ngeliat tetangga beli kulkas baru. Kita rasanya demam gitu kalau ngeliat tetangga renovasi rumah. Kita mengukur kebahagiaan kita karena orang lain. Mau sampai kapanpun gak bahagia. Maka Allah perintahkan kepada kita, kembalilah kepadaku. Ya ayatuhan nafsul mutmainah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita diminta untuk rajin sholat. Tujuannya apa? Biar bahagia Bu. Mungkin gak langsung selesai Bang Khalid masalahnya, tekanannya, hutangnya, penderitaannya. Tapi paling tidak kita diberikan ketenangan. Sebab kalau orang tenang dia bisa menemukan solusi dan jalan keluarnya. Orang kalau nggak tenang, orang kalau nggak fokus, orang kalau gerasak gerusuk, identik dia akan tergesa-gesa dan identik dia salah jalan. Ya. Allah sayang sama kita, maka kita diperintahkan apa pertama? Berzikir. Ucapkan yang pertama apa? Berzikir. Yang kedua senantiasa bersyukur. Kalau kita bersyukur nikmatnya gimana Bu? Pak? Ditambah. Insya Allah. Tapi kalau kita kufur, insya Allah penderitaan bertambah. Ya. Saya kembalikan kepada abang Baik, kita. terima kasih banyak Ustadz Syamsur Rahman. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Sehat, ceria, bahagia. Alhamdulillah. Masya Allah. Langsung deh senyum ya Bu ya. Iya. Padahal tadi pasti udah langsung melek lagi. Silakan yang mau bertanya siapa? Ibu langsung pertanyaannya. Izin bertanya Ustadz. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Billy Sukma dari Majelis Taklim Puspitek. Begini Ustadz, apabila kita punya saudara yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, apakah doa yang kita panjatkan kepadanya itu bakal diterima gitu Ustadz? Oke. Mohon pencerahannya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Pertanyaannya bagus banget ini ya. Ibu dan jamaah sekalian yang insya Allah disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kewajiban kita kepada yang sudah meninggal adalah mendoakan. Masalah diterima atau tidak, Allah lah yang akan nanti menghitungnya. Cuma sebagai orang muslim dan mukmin, kita harus yakin bahwa Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengampun. Sebanyak apapun kesalahan dan dosa kita, insya Allah diampuni. Nah, tugas kita fardu kifayahnya adalah Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina Wal mu'minat. Jadi orang yang ada di alam kubur pun mereka terus mengharapkan doa dari kita. Even orang yang mati bunuh diri, apalagi mati bunuh diri, Bu. Itu kesiksanya luar biasa. Bahkan pisau, racun yang dia gunakan untuk bunuh diri itu kekal nanti di akhirat. Dia akan terus tusuk-tusuk badannya dengan pisau yang dia gunakan. Dia akan terus minum racun yang dia pakai untuk membunuh dirinya. Bagaimana semuanya itu bisa diringankan? Doa. Maka doakanlah. Mudah-mudahan kalau kita semasa hidup mendoakan orang yang meninggal, kalau suatu hari nanti kita meninggal, mudah-mudahan kita didoakan oleh banyak orang.